Perkenalkan, nama saya Malatus Raizana dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan membuat video tentang metode pembelajaran, ceramah, tanya jawab, dan penugasan dengan mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mata pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, di sini siapa yang tidak hadir pada hari ini? Mari guru kita absen dulu ya. Semua hadir ya. Tidak ada yang tidak masuk. Anak-anak, di sini masih ingat tentang pembelajaran yang kemarin tentang kewirausahaan. Mungkin ada yang tahu tentang pengertian kewirausahaan. Coba jelaskan sedikit saja tentang pelajaran yang kemarin. Tidak ada yang ditanyakan? Sekarang guru tanya. Mengapa siswa harus belajar tentang kewirausahaan? Ada yang bisa menjawab? Ya sudah, guru saja yang menjawab. Di era globalisasi pada zaman ini, persaingan semua ketat. Kenapa? Pada kelulusan, nanti banyak orang-orang yang ingin mendaftar kerja. Di salah satu perusahaan, persaingan tidak hanya begitu mudah. Banyak proses, bahkan kita yang tidak pede dengan diri sendiri mungkin bisa menghambat untuk masuknya ke dalam perusahaan tersebut. Jadi, mengapa kita harus belajar kewirausahaan? Nah, ini yang penting, tolong didengarkan, lalu nanti kita bisa menerapkan di masa depan kita. Kenapa sih siswa harus belajar kewirausahaan? Agar melatih mental kita untuk apa? Untuk berani. Berani apa? Berani mengambil resiko yang pertama. Membuat kita mengkreativitas produk yang akan kita membuat, produk yang akan kita buat, jasa yang kita akan ciptakan. Mengambil resiko, mengerti peluang usaha. Seumpama kalau kita di era ini terdapat virus corona, ini ada peluang usaha kecil untuk kita. Apa? Di masyarakat sekitar kita membutuhkan apa? Pertama, masker tentunya. Kita bisa dong membuat masker dari masker kain contohnya. Karena apa kita membuat masker kain? Karena masker-masker yang biasanya yang dipakai sekali pakai itu harganya akan naik. Karena apa? Ya betul, permintaan konsumen yang sangat meningkat bisa membuat produksi melambat, bahkan itu menghambat mahalnya masker yang sekali pakai itu terjadi. Sabun dan cuci tangan. Karena apa? Kepanikan masyarakat yang membuat stok-stok barang yang seharusnya kita pakai bisa cepat habis. Dan untuk apa? Benar, untuk stok kita kalau salah satu sabun cuci tangan kita habis.
Jadi di sini ada yang tahu gimana jadi wirausaha, kewirausahaan. Beda loh ya, kewirausahaan dengan wirausaha. Di sini ada yang bisa membedakan. Oh ya, dengan masalah tadi, mengapa siswa harus belajar kewirausahaan? Yang saya jelaskan tadi bisa membuat pemikiran kita semakin tinggi. Karena apa? Kita akan membuat produk satu, itu akan kita kreatifkan untuk apa? Untuk lebih banyak lagi. Seumpamanya kita ingin membuat produk tela-tela, ya kan? Produk tela-tela bukan hanya cuma satu rasa kan? Kita harus mengembangkan kreativitas. Yang pertama, membuat penarik konsumen. Tentunya dong. Karena apa? Produk yang kita buat akan menarik konsumen. Itu bisa membuat konsumen kita itu bisa tertarik. Dia akan kepo, dia akan langsung mencari-cari data kita, dan akhirnya dia membeli. Pertama itu pengemasan. Jadinya kalau kita seumpama pengemasan itu menarik, bahkan bisa menarik konsumen, akan jadi promosi tentang mulut ke mulut. Bukan hanya nanti kita promosi di internet saja, mungkin dari mulut ke mulut, dari konsumen satu ke konsumen dua ke konsumen tiga, akan membuat banyak para omongan, bahkan dia bakal kepo, ya jelas. Oleh karena itu, kita dapat bagaimana belajar mendirikan usaha dengan usaha kita sendiri. Maksudnya kita membuat usaha itu tidak harus sebesar mungkin langsung aku harus membuat usaha itu dari rumah makan. Tidak. Dari kita belajar kewirausahaan ini, kita belajar dari nol. Dari bagaimana kita membuat produk, bagaimana kita bisa melihat peluang usaha dari masyarakat. Bahkan kita harus sanggup untuk mengambil resiko. Dalam membuat suatu karya tidak dibutuhkan teori kok. Dalam teori kewirausahaan itu cuma sedikit, yang paling banyak adalah praktek. Mengapa demikian? Karena teori yang mendalam tanpa adanya praktek itu sama saja. Jadi di kewirausahaan ini kita mengambil dengan teori cuma sedikit. Mungkin dari praktik itu akan lebih banyak, agar melatih mental kita untuk membuka peluang usaha. Contohnya kita punya talenta untuk memasak mungkin ya. Kalau kita memasak, kita harus membuat produk yang belum ada. Kita boleh kok meniru, tapi kita tidak harus meniru harus sama persis, enggak. Kita harus menginovasikan produk tersebut agar menjadi tidak sama. Jadinya gini, semuanya kita buat bakso. Bakso biasanya kan bakso original ya. Mungkin kita buat nama bakso itu biar menarik konsumen itu bagaimana gitu. Bakso mercon contohnya, kan maksudnya loh kok bisa bakso mercon, dia bakal membuat konsumen itu tertarik dengan nama. Bakso mangkok contohnya, kok bisa, apa makanya di mangkok atau baksonya berbentuk mangkok, dia kan akan ingin tahu, rasa ingin tahunya akan besar, dia akan mencari kita. Jadi gitu. Jadi kita itu selain dalam bentuk produk yang saya jelaskan di awal tadi, tidak, tapi nama produk juga perlu, biar konsumen satu dan konsumen itu bisa, iya, rasa ingin tahunya akan lebih besar. Oh ya, anak-anak di sini ada yang tahu nggak tentang perbedaan kewirausahaan dengan wirausaha saja? Jadinya kewirausahaan itu beda loh ya sama wirausahaan, wirausaha dan kewirausahaan. Di sini ada yang bisa menjelaskan? Beda. Di sini perbedaannya. Kewirausahaan itu salah satu orang yang bisa menciptakan
lapangan pekerjaan dan membuat dua arah antara pekerja dan pengusaha. Jadi, wirausaha itu tempat yang membuat lapangan pekerjaan. Contohnya nanti kalau kamu ingin bekerja di rumah makan, gitu. Ada yang ditanyakan di sini? Iya, keberhasilan itu tempat ya, bukan orang. Nah, nanti kalau kita orang, kita bahas di wirausahanya tentunya. Di wirausaha, udah paham tentang kewirausahaan, nanti kita akan jelaskan tentang wirausaha. Oh ya, di wirausaha ada yang tahu tentang wirausaha? Kalau kewirausahaan tadi saya sudah jelaskan, mungkin ada yang tahu tentang wirausaha? Ya, wirausaha itu orang yang berjiwa berani dalam mengambil resiko untuk membuka usaha dan dalam berbagai kesempatan. Ya jelas dong, kesempatan itu tidak sedikit, tidak banyak juga ya, cuma sedikit saja. Jadinya nanti kita buka berbagai peluang sedikit untuk wirausaha, untuk membuat kewirausahaan. Jadinya nanti seorang wirausaha ini dapat membuat kewirausahaannya yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Ada yang tahu tentang karakter wirausaha? Karakter yang wirausaha itu cuma ada 3 yang sudah saya sebutkan di pertama tadi. Tidak sengaja saya ceplaskan karena itu sangat berkaitan. Karena apa? Di kewirausahaan ini teori itu hanya sedikit, tidak banyak. Yang banyak adalah tentang praktik. Nanti kita akan coba praktek dalam membuat produk lalu dipasarkan, namun dalam promosi selain media sosial. Kalau mungkin dalam media sosial nanti bakal banyak ya, dari Facebook, dari WhatsApp, dari Instagram, bahkan banyak. Nah, nanti kita buat aja. Kalau dari pemasaran online nanti kan sudah banyak, sudah berpengalaman banyak, mungkin ya banyak juga ya pengalaman-pengalaman. Nanti kita buatnya yang tidak, ya dari mulut ke mulut, promosi dari mulut ke mulut, dari samaran. Kita bukannya kita memaksa ya, kita nanti akan merayu konsumen untuk membeli produk yang kita buat. Iya. Kembali lagi di karakter wirausaha tadi. Yang pertama, kemampuan mengenali peluang usaha yang saya jelaskan tadi ya. Jadinya seumpamanya ada pembangunan proyek ya, ada pembangunan proyek, nanti usaha dalam pekerja proyek itu apa? Jadinya kita harus tahu ya. Ya, seumpama para pekerja untuk makan siang nggak dikasih ya sama atasannya, mungkin kita bisa membuka warung kecil-kecilan di suatu proyek itu di pinggir jalan, nggak apa-apa, kecil dulu nggak apa-apa. Semua kesempatan itu harus berlahan agar menjadi besar. Peluang usaha adalah kesempatan bagi wirausaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi. Ya, jadinya kalau seumpamanya saya bekerja di sini, saya ingin ini kan belum ada, jadinya peluang dong buat kita membuka usaha di situ gitu. Yang kedua, berani mengambil resiko. Kok bisa sih mengambil resiko menjadi karakter wirausaha? Kenapa? Iya dong, karena dalam membuka usaha itu harus resiko besar, tidak sedikit. Yang kita butuhkan keberanian, percaya diri, modal tentunya. Semuanya kalau kita udah modal besar, tapi kita bangkrut, bukannya bangkrut ya. Bangkrut itu udah menjadi kayak teman kita, bakal menjadi teman kita dalam suatu usaha. Soalnya apa? Bangkrut itu untuk melatih mental kita, biar kita bisa maju lagi, tidak mundur. Kita tidak takut dalam, wah modal saya habis, wah aku tidak punya modal, tidak. Jadinya dalam peluang usaha gitu itu keberanian nomor 1 ya, agar membuat komitmen yang kita punya untuk membuat usaha itu kuat tentunya. Dan yang ketiga, memiliki kreativitas tinggi.
kok bisa sih untuk mempunyai kreativitas tinggi? Ya jelas dong yang saya jelaskan tadi. Kita kembali lagi untuk yang pertama tadi, agar kita tidak menjadi pesaing yang namanya itu kayak pesaingnya ya kayak pesaing kita jual bakso aja dong, kita jual tela-tela sama aja nggak apa-apa, kan beda daerah. Tidak, harusnya kita harus membuat nama biar menarik konsumen tadi, biar konsumen itu rasa ingin tahunya lebih tinggi, ya kan? Itu dalam wirausaha itu harus ada. Jadinya nanti kalau kita membuat rumah makan contohnya, yang pertama itu yang dicari bukan rasa mungkin ya, yang pertama itu nama dari suatu rumah makan itu menarik nggak sih buat kita kunjungi. Terus yang kedua itu tempat yang strategis, tempat parkir pun juga berpengaruh loh teman-teman. Karena apa? Tempat parkir yang sangat luas itu bisa membuat kita merasa nyaman untuk parkir kendaraan ya, daripada kita yang parkirnya cuma sedikit tapi itu ramai. Jadinya membuat kita tuh kayak seakan-akan aduh ramai, nggak ada tempat parkir, membuat kita tuh seakan-akan ya gimana parkir di mana, apalagi nggak ada tukang parkirnya ya. Jadinya kreativitas juga diartikan sebagai proses orang yang kreativitas akan bekerja keras terus menerus meningkatkan ide dan solusi dengan membuat perubahan dan perbaikan secara bertahap karya-karya mereka. Jadinya nggak harus kita langsung membuat ide satu langsung tinggi gitu, enggak. Jadinya kita tuh bertahap, kayak buat bakso mercon, terus kita kasih inovasi lagi bakso mercon yang apa gitu, bakso yang besar, bakso mangkok. Jadinya nama itu gimana ya biar bisa untuk teman-teman rasa ingin tahunya semakin tinggi, biar ada kayak itu namanya kok bikin saya penasaran gitu. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan, nggak apa-apa tanya aja, nanti kalau kita belum jelas kita kembali lagi di teori kan, soalnya teorinya cuma sedikit, daripada kita nanti sebelum praktek nanti kita tanya-tanya. Oh ya, nanti dalam pengumpulan informasi kita membuat kelompok ya. Jadi kelompoknya nanti gini, dari kelompok pertama, kedua, ketiga, keempat, nanti kita berhitung dan yang dapat angka 1 nanti berkumpul dari angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. Kita buat kelompok untuk nanti membuat produk yang harus kita pasarkan, tapi tidak di online ya. Jadinya nanti kita buatnya yang no online, jadinya lewat brosur, bisa pamflet, bisa dari mulut ke mulut. Jadinya yang saya jelaskan tadi ya, dari selembaran nanti kita menawarkan produk yang kita tawarkan, tapi jangan memaksa konsumen ya, biar konsumen itu biar kepo. Mungkin jadi konsumen itu banyak tipe-tipenya, tidak hanya rasa ingin tahunya. Jadinya nanti seolah-olahnya kita kasih selembaran, dia itu nggak ingin tahu, cuma biasa aja, cuek-cuek aja, padahal dia ingin tahu. Tapi jangan lupa nomor telepon itu nanti dikasih. Jadinya pada era globalisasi ini kan banyak pedagang makanan mungkin ya. Jadinya nanti kita buat kreativitas tentang pembuatan bunga dari barang bekas mungkin, atau baju bekas yang kita kreativitaskan lagi untuk model. Jadinya nanti semuanya kita punya baju bekas yang tidak terpakai kan, ya gimana ya kok nggak dipakai lagi. Jadinya kita harus mengkreativitaskan itu produk tersebut yang gampang-gampang aja, nggak usah yang susah-susah. Yang penting nanti kita nggak boleh lewat online ya, soalnya yang tadi saya bilang kalau online itu semuanya sudah bisa, semua udah mempunyai peluang yang masing-masing. Nanti yang sudah untuk tugasnya nanti bisa minggu depan aja ya, minggu depan kita kumpulkan. Jadi nanti kalau ada yang beli, nanti kita catat namanya untuk sampel tentunya.
Untuk tugasnya selain itu nanti ada di buku LKS, nanti ada beberapa soal di belakang, nanti tolong dikerjakan. Di sini itu gimana ya, kalau di buku paket tidak semua materi itu ada, jadinya nanti kita bisa browsing dari internet. Ya dari internet nggak apa-apa, tapi nanti ditulis di buku tangan aja, jadinya nanti kita nggak usah langsung di internet terus di copy paste terus langsung di print, itu nggak langsung. Berarti kita menulis biar untuk menghafal apa. Di teori-teori kewirausahaan ini tidak begitu banyak, tapi untuk pelajaran kita nanti ya biar kita tahu bagaimana menjadi seorang pengusaha sukses nantinya. Di sini ada yang ditanyakan teman-teman, mungkin ada yang bingung tentang tugasnya. Gak apa-apa, didiskusikan dulu, nanti kalau umpamanya bingung bisa kok tanya dulu, gak apa-apa. Pokoknya minggu depan tugas harus selesai, terus lanjut ke mencari konsumen. Nanti jangan lupa data konsumennya harus disampel. Untuk apa? Ya tadi, biar semuanya itu tidak hanya halusinasi ya. Jadi manfaat dari pelajaran hari ini, sebelum saya akhiri, ada beberapa manfaat untuk pelajaran ini. Yang pertama itu keberanian tentunya ya. Untuk membuka peluang usaha itu harus kita berani yang tinggi. Soalnya apa? Keberanian itu untuk menjaga komitmen kita. Komitmen apa? Komitmen membuat usaha jadinya. Kalau kita berani berarti komitmen itu sangat kuat. Kalau kita selalu pesimis, kalau kita ya peluangnya cuma ini aja, jadinya nanti kedepannya tidak masuk, tidak akan bisa lebih besar lagi. Jadinya keberanian tentunya. Yang kedua, bagaimana tentang kita menjalankan peluangnya tadi. Jadinya nanti kalau semuanya peluangnya itu lagi sepi, peluang saya lagi sepi, ya kita syukuri aja. Berarti kita harus mengkreativitas produk lagi, tidak hanya itu aja. Jadi nanti semua peluang saya itu dengan musiman, tidak hanya di sini terus, tidak. Dia akan berganti musim, berarti kita harus berganti produk. Jadinya kalau mulai di musim dingin, masa kita musim dingin jualan es kan nggak mungkin. Jadinya kita harus beralih ke makanan. Kalau semuanya musim kemarau, kalau kita ke makanan semua nggak ada minuman, jadinya kita harus kreativitas di minuman itu. Manfaatnya hanya itu aja bisa saya sampaikan. Mungkin ada salah katanya, saya mohon maaf. Untuk mengakhiri ini, jangan lupa tugasnya ya. Nanti minggu depan kita akan ketemu lagi, saya ingatkan lagi. Pertemuan ini saya akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.